Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang sosok gubernur yang ini disebut paling pas dampingi Anies bisa rebut suara Ganjar di Jatim ya. Dan kita ketahui suara Jatim adalah suara yang sangat besar, ceruk pasarnya sangat luas, dan tentu saja terkonsentrasi ketika memenangkan suara ya, mayoritas di Jawa termasuk juga Jawa Timur itu sudah one step ahead atau modal awal untuk meraih suara untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2004. Ini sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, pengamat politik Pargi Suargi Caniago menyarankan Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat untuk memberi perhatian khusus terhadap daerah Jawa Timur. Daerah tersebut harus menjadi pertimbangan saat hendak menentukan siapa calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Jatim merupakan satu dari 6 provinsi yang menjadi zonasi pertempuran primer. Pangi mengatakan pertarungan Pilpres 2024 sangat tergantung dengan Jatim. Kunci penentu kemenangan wilayah pertempuran perebutan suara penentu ada di Jawa Timur, kata Pangi Kamis 22 Desember 2022. Karena itu Anies seharusnya memilih figur cawapres yang memiliki kekuatan atau basis di daerah tersebut. Satu yang menonjol saat ini ialah Kofifa Indar Parawansa selaku Gubernur Jatim. Pemilihan Kofifa menjadi cawapres dinilai Pangi dapat memberikan suara untuk Anies, mengingat figur Kofifa yang cukup kuat dan mengakar di Jatim, apalagi latar belakang Kofifa yang merupakan kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Sebetulnya Kofifa kuat secara basis bisa menambah suara Anies, terutama di kantong Jawa Timur. NU bisa solid, kata Pangi. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting ini membandingkan apabila Anies memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ketimbang Kofifa sebagai cawapres. Menurut dia, konfigurasi Anies AHY meski kuat secara nasional tetapi masih punya kelemahan. Dengan prediksi Gubernur Ganjar Pranowo ikut meramaikan pencalonan pada 2024, maka sudah wajib bagi Anies meminang Kofifa menjadi cawapres. Hal ini dilakukan untuk memecah suara Ganjar yang mendominasi Jateng dan Jatim. Secara nasional memang Anies AHY kuat, namun kalau kita lihat jeroan selera Jawa Timur masih Ganjar. Untuk memecah suara di Jawa Timur, maka Kofifa yang bisa, kata Pangi. Pilih Ganjar sebagai capres atau Kofifa sebagai cawapres karena masyarakat punya kebanggaan tersendiri. Gubernurnya cawapres, dan kecenderungan mereka pemilih Jawa Timur pilih Anies Kofifa ketimbang Ganjar, sambung Pangi. Ya, itu ya sobat sekalian terkait siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan sebagai capres ya. Tapi untuk level pertama dulu ya, atau entry level, yaitu kepastian Anies Baswedan itu nyapres, harus kita akui belum ada kepastian ya, meskipun apa yang disampaikan oleh masing-masing anggota partai koalisi yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat itu memang menyebutkan akan solid gitu ya. Tetapi siapa yang bisa memegang atau memastikan koalisi perubahan ini akan benar-benar solid hingga sampai mendeklarasikan Anies sebagai capres ya. Karena saat ini yang sudah pasti hanya Nasdem yang mendeklarasikan Anies. Selebihnya yaitu Demokrat dan juga PKS terlihat masih ada tarik ulur ya, belum ada kepastian yang pas meskipun koalisi itu sudah dibentuk dengan ada sedikit keyakinan, tetapi tidak ada kepastian koalisi tersebut akan bisa bertahan mengingat banyak sekali godaan-godaan yang diajukan oleh tidak hanya istana tetapi koalisi tetangga yang itu pastilah ya memberikan iming-iming posisi yang saat ini sedang
dikejar oleh masing-masing anggota koalisi perubahan, yaitu Nasdem, Demokrat dan juga PKS. Kita ketahui ya, Demokrat masih sangat ngebet untuk mencalonkan orangnya, yaitu AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk menjadi cawapres. Sedangkan sama ya posisinya untuk PKS tidak kalah ya untuk sama-sama menginginkan orangnya, yaitu Aher Ahmad Heriawan, untuk menjadi cawapres yang akan mendampingi Anies. Jadi dua hal ya yang tetap terlihat, koalisi perubahan ini tidak kunjung mendeklarasikan koalisi ini dan juga segera mendeklarasikan Anies dan juga cawapresnya. Ya, yang pertama tentu saja posisi cawapres itu sendiri yang terlihat sangat menggiurkan, meskipun pada faktanya posisi cawapres ini ketika dalam pemerintahan tidak banyak memberikan kekuasaan ya, ataupun mempengaruh yang kuat. Tetapi ketika presiden itu berhalangan ya, posisi cawapres ini bisa langsung naik menjadi posisi nomor 1 atau posisi presiden. Yang kedua tentu saja komposisi kabinet ya. Komposisi kabinet ini masih tarik ulur, yang tentu saja ketika melihat pragmatisme partai sama-sama masih berpikir ketika bergabung dalam koalisi perubahan ini dapat apa, kemudian susunan menterinya dapat apa. Nah, kemudian memang ada banyak alasan ya untuk masing-masing mekanisme partai sendiri untuk benar-benar mendeklarasikan ya. Ada juga kemungkinan deklarasi itu tidak akan bersama-sama, kemungkinan akan masing-masing partai untuk mendeklarasikan diri koalisi perubahan ini dan deklarasi untuk Anies Baswedan. Jadi praktis ya, kalau kita melihat konstelasi politik jelang pemilu, tidak ada sosok yang benar-benar pasti memegang tiket siapa yang akan dicalonkan ya. Terlihat bahwasanya pragmatisme partai itu terlihat ya, karena ini adalah ajang 5 tahunan sekali. Kalaupun salah mengambil kebijakan, maka yang ada adalah kekecewaan ataupun kerugian yang akan didapat oleh partai politik atau koalisi itu selama 5 tahun ya. Itu yang dirasakan oleh koalisi oposisi yang saat ini, ketika partai politiknya itu eksis di tengah-tengah masyarakat tetapi tidak berkuasa, tapi menjadi oposisi. Kadang ini menjadi hal yang nyaman. Di satu sisi partai politik itu mempunyai preferensi untuk kekuasaan, tetapi terus-menerus hidup di luar lingkar istana dan melakukan kritik terus-menerus tanpa ada kompensasi, misalnya kue kekuasaan, maka itu juga hal yang tidak menyenangkan bagi partai politik, termasuk juga dalam hal ini adalah oposisi. Makanya ini akan ditentukan the last minute ya. Pasti ini akan ditentukan the last minute, karena ketika kebijakan itu salah diambil, terpleset, maka yang rugi tentu saja pertama partai politik itu sendiri, dan yang paling penting adalah siapa yang membohiri partai politik itu. Nah, so far setelah belum ada yang pasti ya, isu yang berkembang selanjutnya adalah mengutak-atik siapa di antara calon yang sudah dipastikan akan nyapres ya. Kita ketahui yang akan bertarung untuk Pilpres ini cuma 3 sosok saja, yaitu Anies Baswedan, kemudian juga Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Selebihnya adalah bagaimana setiap tokoh ataupun sosok itu bertarung untuk jabatan wapres. Nah, ini juga meskipun menjadi kunci ya, tetapi ini juga hal yang sangat menggiurkan untuk diperebutkan salah satu partai politik. Nah, memang
sampai saat ini ya komposisi kabinet dan juga jabatan cawapres itu yang menjadi kunci ya, salah satunya yang tentu saja ini terkait dengan pragmatisme partai ya, ketika bergabung dengan koalisi tersebut ya partai itu dapat apa. Nah, balik lagi kepada pasangan Anies ya. Jadi pasangan Anies dan juga survei-survei yang sudah ada memang menempatkan posisi ketika memenangkan daerah wilayah Jawa Timur itu, yang kita ketahui wilayah basis Jawa Timur itu ada wilayah yang luas ya, penduduknya banyak dan juga cenderung religius. Maka basis massa yang tentu saja akan bisa menentukan adalah basis massa pendukung NU, dan massa pendukung NU yang masih bisa dijadikan harapan yaitu tentu saja salah satu yang mengemuka yaitu Kofifa. Kofifa ini saat ini masih menjabat gubernur Jatim, dan elektabilitasnya atau popularitasnya cenderung naik jelang Pilpres 2024 terkait juga kinerjanya, kemudian juga basis massa di belakang Kofifa yang basis massa NU adalah basis massa yang gemuk dan menentukan siapa yang akan memperoleh ya, ketika mendapatkan basis massa NU ini otomatis akan menambah jumlah pundi-pundi suara. Nah, ini juga pertarungan ya. Kalau tidak benar-benar cepat untuk memutuskan, maka basis massa NU ini akan direbut oleh pihak lain, yaitu pihak istana yang diwakili ya ataupun menjadi wakil yaitu Ganjar ataupun Prabowo, yang kemungkinan bisa saja untuk meraih dukungan basis massa NU yang luar biasa menggiurkan ini menjadi cawapresnya. Jadi meskipun sekarang orang masih mengutak-atik jadi tidaknya seseorang sosok itu yang tiga itu ya, Ganjar, Anies dan Prabowo itu nyapres, masih juga berkutat masalah cawapres yang potensial akan merengkuh suara yang maksimal di Pilpres dan merengkuh ya suara yang signifikan untuk masing-masing partai. Nah, memang masih ada waktu untuk ke depan untuk memutuskan. Dan untuk sosok saat ini yang bisa digadang-gadang menjadi calon kuat ya selain AHY, tentu saja untuk mahasiswa NU adalah Kofifa. Tinggal kedepannya tinggal berhitung ya siapa yang lebih menguntungkan ya dari kapasitasnya untuk memenangkan Pilpres ini ya, karena Pilpres ini ataupun kontestasi Pilpres ini tidak hanya permasalahan menunjuk capres dan cawapres, tetapi bagaimana kapasitas untuk memenangkan atau capacity to win ya, ketika suaranya itu popularitasnya itu signifikan atau moncer, misalnya AHY yang juga moncer ya, tetapi masih ada ganjalan bahwasanya suara dukungan AHY itu apakah benar-benar mewakili ya masa basis yang ada di Jawa Timur ya, sedangkan Jawa Timur itu yang menguasai rata-rata adalah masa basis NU yang luar biasa banyak, dan ini sayang kalau tidak dimanfaatkan. Tinggal adanya ini saling merelakan untuk apakah tetap memaksakan AHY ya untuk menjadi pasangan capresnya Anies, ataupun melihat kesempatan ataupun potensi yang luas ya, yang luar biasa banyak ya ceruk pasarnya, yaitu basis massa NU yang kemungkinan akan digandeng oleh Anies. Nah, ini tergantung dari perhitungan masing-masing partai politik. Nah, memang siapa yang akan unggul antara dari yang menggandeng yang gandengan cawapres yaitu AHY atau Kofifa Indar Parawansa, ini memang harus dilakukan yang sifatnya fakta, yaitu melalui survei ya, dari survei yang benar-benar independen. Ini yang bisa dinilai apakah benar-benar AHY itu kuat di Jawa Timur atau lebih condong ya
Kofifa ini yang akan lebih bisa meraih angka signifikan dari suara masa berbasis NU. Jadi ini tergantung juga yaitu ya dari awal ya, apakah meskipun Kofifa ini mempunyai kemungkinan besar untuk meraih suara yang signifikan, tergantung juga secara personal apakah nyambung ataupun mempunyai chemistry yang kuat dengan Anies Baswedan, yang tentu saja ini mempengaruhi ya kinerja Anies ketika nanti jadi menjalankan kinerjanya di pemerintahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.